Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh kuasa dan kasih-Mu kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh memahami dengan benar dan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Amin. Tema renungan kita ialah jangan tawar hati, da misosok pena. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Lola, seorang siswa SMP, sering mengolok-olok guru bahasa Inggris yang mengajar di kelasnya karena guru ini cadel. Lola juga mengajak teman-temannya untuk mengejek guru tersebut. Guru itu berusaha mendekati Lola dan teman-temannya, mengajarnya dengan sabar melalui percakapan bahasa Inggris. Meskipun sikap Lola dan teman-temannya tidak baik, akhirnya guru ini berhasil membuat siswanya berani bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Saudara-saudara, kejadian seperti di atas juga dialami Rasul Paulus ketika memberitakan Injil di Korintus. Ada pihak-pihak yang tidak menerima pengajarannya, bahkan melawan Paulus. Ketika Paulus mendatangi kembali Korintus, dia tidak diterima dengan baik oleh jemaat. Malah ada di antara mereka yang menghina dia. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan terjadi karena kemurahan Allah saja, bukan karena keinginannya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Allah dapat menolong menjernihkan hati dan pikiran untuk menerima hal-hal yang baik dan benar, mengembangkan pola pikir positif untuk melihat dengan jernih berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Segala yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Nafas hidup, harta, pekerjaan, keluarga, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Maka jangan kecil hati, tawar hati, minder akan keadaan hidupmu sekarang. Kita manusia biasa, lemah, bisa disakiti dan bisa dihancurkan. Tetapi jangan pakai alasan kelemahan untuk hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, justru karena lemah, maka kita butuh Allah, dekat padanya dan membiarkan Ia menguasai hidup kita. Di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan lemah ini, tersimpan kuasa Allah yang hendak dinyatakan pada dunia. Kiranya hidup kita sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Allah. Kita diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami sadar ya Tuhan, bahwa kami adalah bejana tanah liat yang rapuh dan lemah. Namun kami bersyukur kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami.
bahwa sesungguhnya di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan lemah ini tersimpan kuasa Allah yang hendak dinyatakan pada dunia. Karena itu kami mohon, kiranya kami sungguh-sungguh hidup semakin dekat dengan Allah, membiarkan Allah menguasai kehidupan kami, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan Allah. Kami percaya dalam segala hal, kami ditopang, dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Roh Kudus, sehingga kami akan dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan kami. Diberkatilah kami semua dengan segala aktivitas kami hari ini, dan dengan segala tanggung jawab dan peran kami. Kiranya semuanya kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami diberkati untuk tetap setia menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Anak-anak diberkati dalam pendidikan pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, kiranya dipulihkan, ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Yang berduka cita dihiburkan, yang berbeban berat akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Dalam berbagai kemelut yang harus dihadapi oleh bangsa dan dunia ini, kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan, akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan segala situasi dan keadaan hidup. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan. Juga orang tua kami di masa tuanya menikmati usia indah yang Tuhan karuniakan dalam masa tua, sehingga sungguh-sungguh tetap dijalani dengan berpengharapan kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Diberkatilah gerejamu dalam sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan, mengerjakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini, dan pemerintah kami ditopang untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Diberkatilah kami semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Sempurnakan doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.